Oke, kembali lagi di channel kita WildX Pips. Eh, 1 minggu kemarin ternyata kita absen untuk upload video ya, itu kesalahan dari kita karena kita lupa gitu ya. Oke, kita balik lagi ini di weekend. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan chart ya, apa yang terjadi minggu kemarin, apa yang akan terjadi di minggu depan itu kita bahas sedikit di sini. Oke. eh Sebelumnya kita lihat ini dulu, Bang. Jadi ini adalah sesuatu yang kemarin udah saya bahas, ya kan? Sebentar. 3.000. Oke. Nah, ini nanti kita bahas. Ini kemarin, bukan kemarin, dari minggu-minggu sebelumnya juga udah sempat saya bilang karena angka psikologis gold ini yang terdekat itu di 3.000 dan udah tercapai. Oke, tapi sebelumnya sebelum ke chart kita disclaimer dulu seperti biasa ya, disclaimer. Semua video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi ya, tidak ada ajakan untuk buy atau sell, untuk jual atau beli, itu tidak ada. Channel ini tidak membuka copy trade, tidak membuka titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan ya. Jadi admin kita termasuk saya juga itu kita tidak pernah menghubungi teman-teman duluan, itu nggak pernah gitu karena mau ngapain juga gitu kan. Oke, dan yang terakhir, disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya, makanya kita harus terus belajar. Oke, kita lanjut. News kemarin sebenarnya seru, Bang ya. Jadi news kemarin itu eh, ada CPI sama PPI gitu ya. Jadi kalau kita lihat di chart ini, ya, jadi ini hari Jumat. Oke, ini hari Jumat, ini Kamis PPI, ini Rabu ini CPI. Ini sebenarnya setup yang lumayan gitu. Ya pas hari Minggu kemarin itu saya cuman 2 kali saya trading, itu ada di hari Selasa ya, di sini dan di sini gitu. Nah, di sini juga nggak terlalu banyak masuknya gitu ya, walaupun ini lumayan, ini sampai berapa nih, mungkin 300 lebih pips ya, tapi ya lumayan lah. Oke. Ya, kembali lagi ke catatan news kita untuk 1 minggu ke depan besok ini ya, berdasarkan catatan yang udah saya punya. Kita punya news itu di hari Senin Senin atau Selasa ya, ini sepertinya saya salah catat gitu ya. Kita punya core retail sales ya, itu di Senin atau Selasa gitu, nanti kita cek lagi. Terus habis itu nggak terlalu banyak news di minggu besok ini. Di hari Rabu ya, di hari Rabu tetap tepatnya kalau di waktu WIB itu udah masuk Kamis dini hari. Itu kita punya Federal Fund Rate sama FOMC meeting ya. Jadi Federal Fund Rate ini kalau menurut prediksi kita, The Fed akan tetap tahan suku bunga di 4,5. Jadi nggak dinaikin, nggak diturunin gitu. Oke, terus yang terakhir news kita di hari Kamis ada unemployment claims yang pengangguran di Amerika menurut prediksi naik. Ya, walaupun naik tapi naiknya nggak banyak gitu. Jadi nggak terlalu signifikan lah gitu. Jadi kalau kita ngelihat di Forex Factory itu, kalau angkanya itu naik atau turun tapi nggak signifikan, itu warnanya itu nggak merah, nggak hijau, Bang. Jadi dia tetap abu-abu gitu. Jadi dianggap nggak ada perubahan gitu karena terlalu kecil itunya. Oke, kita balik lagi ke chart. Ya, seperti yang ada di hadapan dan di pandangan teman-teman ya. Jadi 3.000 udah tercapai gold ini ya. Jadi yang seperti kita lihat kemarin pada saat hari Jumat itu udah di
Udah di sesi mungkin udah di sesi apa London atau sesi Eropa akhir-akhir gitu ya, mendekati sesi US. Dia masuk ke 3000 ini ya, terus habis itu rejection, ada satu pullback dan dia terus turun dan sideway gitu. Nah sekarang pertanyaannya, akan kemanakah gold ini ya? Oke, akan kemanakah gold ini selanjutnya? Kalau kita lihat dari chart daily ya, dan menurut prediksi saya juga ya, namanya juga prediksi ya bang ya, gold ini mungkin akan bermain-main dulu di area ini tadi ya. Kalau kita lihat tadi di H1 ya, kita punya ada dua zone lah ya, ada dua zone SNR yang kemungkinan besar dia nggak akan kemana-mana dulu ya, dia akan di situ-situ aja karena ini udah all time high yang terbaru nih bang. Jadi gold ini nih yang kalau kita lihat ini ya, yang harga penutupan kemarin di 2988.12 ini nih udah all time high yang baru gitu. Jadi kalau kita lihat di history harga gold di sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu harga setinggi ini gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang nyimpen emas batangan atau punya akses untuk ngelihat harga emas ya mungkin bisa dicek nanti hari Senin harga emas itu naik lagi gitu. Oke, jadi memang tren ini masih naik ya, masih naik ke atas ya. Ini udah jelas kelihatan ini kan pada saat hari Kamis kemarin ini, nih yang di candle ini. Pada saat hari Kamis kemarin dia memang naik yang sekian ratus pips itu ya. Walaupun nih angka psikologis terdekat yang udah dari kemarin kita bahas 3000 ini udah tercapai dan sekarang apakah di 3000 ini dia akan turun ya itu kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas karena kita pakai SNR, yang jelas kita punya satu SNR di sini. Ya, kenapa di situ? Karena ini tempatnya penurunan di hari sebelum-sebelumnya dan ini kena break. Oke. Dia belum pernah pullback ke sini. Jadi kalau jangka panjang ya kita bisa lihat atau saya bisa lihat kita punya zone atas itu di 3000 sampai yang tadi di atasnya dikit itu dan di bawahnya itu di sini gitu. Oke. Dan kalau mau ngelihat intraday-nya atau hariannya ya kita harus manfaatin time frame yang lebih kecil otomatis bang. Nah jadi contoh seperti ini. Oke, sekarang harga ada di sini. Oke. Nah, sekarang kalau saya bilang atapnya mana? Nah, kita udah punya atap di antara 3000 ini tadi Bang, 3000 sampai ke ini harga yang paling atas ini. Oke. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, Bang, lantainya yang mana? Bawahnya yang mana? Oke, bawahnya kita punya ada di sini. Jadi, kalau dia mau bergerak lebih jauh, terserah itu dia mau bergerak lebih jauh ke atas atau ke bawah, ya dua zone ini harus kena break dulu. Ini untuk prediksi kita di 1 minggu ke depan. Oke, kita lanjut untuk backtest sedikit kejadian-kejadian kemarin yang udah terjadi ya. Ini kalau kita lihat ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru join, baru lihat video kita ini kita yang pertama nih kita punya period separator ini ya. Jadi kalau kita buka chart H1 ini, period separator ini adalah yang membagi satu hari ke hari yang lain gitu. Kalau kita bukanya H4 itu 1 minggu. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu dibedakannya dengan period separator ini. Oke. Kalau kita bahas tentang backtest yang udah lewat kemarin, hari Jumat menurut saya nggak ada yang perlu dibahas ya karena ini udah jelas ini area SNR ya, reject dan dia naik ke 3000 ini ya, harusnya teman-teman udah punya garis 3000 ini gitu. Saya di chart saya di handphone pun juga udah ada 3000 ini udah dari kapan-kapan itu udah saya bikin gitu karena ya takutnya saya lupa gitu kalau di situ ada sesuatu gitu ya kan. Makanya dia masuk ke 3000 dan dia reject ke bawah dan
Ya udah, dia bermain di sini sampai dengan tutup market kemarin. Oke, terus abis itu kalau untuk di hari sebelumnya ya, ini kemarin abis PPI, saya perhatiin ada beberapa apa channel atau grup sahabat kita lah ya, kita sebutnya sahabat aja lah ya. Itu dia pada saat news PPI keluar datanya dia malah sell now gitu. Ya oke lah sell now itu kalau menurut saya itu kalau nggak salah news PPI itu ada di candle ini gitu. Dia sell gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu di mana? Kalau memang member-membernya dia itu adalah orang yang paham gitu, ya minimal minimal ABC lah, asal biru close gitu. Mungkin pada saat news dia turun ke sini, ya oke gitu, dia masih dapat profit gitu, berapa 20 atau 30 pips gitu masih dapat gitu. Cuman apa kabar gitu loh untuk teman-teman yang nggak seperti itu gitu, yang tipe-tipenya mau hold sepanjang-panjangnya gitu. Bayangin ini dari sini sampai close market itu di sini itu berapa ratus pips gitu. Saya lihat ya, saya punya satu akun Telegram gitu yang masuk di beberapa grup-grup teman-teman kita yang lain gitu. Begitu notif tuh keluar tuh saya ngelihat banyak yang tulis gold sell now. Ya udah gitu loh. Ya udah, kita nggak tahu kan. Sell now emang bener-bener dia sudah close di sini atau belum ya kita nggak tahu gitu. Oke, yang buy now ada juga gitu. Tapi menurut saya yang buy now itu kemungkinan MC juga gitu. Kenapa saya bilang MC? Karena mereka itu tipe-tipe yang full margin tapi market itu belum bergerak gitu loh bang. Jadi buy now dia di sekitaran sini pada saat news dan setelah news ini harga turun dikit ya memang naik gitu. Tapi maksudnya kalau full margin di sini dia turun dulu ya udah pasti MC gitu. Beda cerita kalau entry-nya begini bang. Oke, kita masih bahas yang hari Kamis ya. Oke. Beda cerita gini bang. Kita punya area SNR di sini. Oke. Nah, pada saat news rilis, begitu zone ini kena break, kita baru buy di sini full margin itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman itu saya lihat kebanyakan itu mereka pada full margin masih di sini nih. Dia buy. Nah, saya rasa pada saat market itu harga itu turun di sini, ini saya rasa semuanya tuh pada MC gitu karena oke, kita cek ini dari atas ini berapa ini? Ini bang, dari atas ini. Nah, ini 100 pips loh bang. 100 pips ini kalau cuman satu entry misalnya 0,1 lot itu tuh $100 gitu. Ya. Jadi bayangin nih, kalau dia buy di area sini ya, dia buy di area sini. Oke, dia buy di area sini. Udah full margin ya, terus habis itu turun ke sini. Udah pasti MC gitu loh. Kenapa nggak sabar tunggu dulu break? Ini konfirmasi kita nih. Break, pullback. Nah, pencet nih buy-nya nih. Pencet tuh sampai tangan kram tuh. Terus tuh sampai market tutup pencet gitu. Oke ya oke lah, tapi itu mungkin mereka memang style-nya seperti itu dan maunya seperti itu ya udah gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, kita kembali lagi ke hari Kamis tadi ya. Hari Kamis tadi udah jelas, konfirmasinya kelihatan juga jelas ya di area-area sekitaran sini. Oke, terus kalau untuk hari Rabu ya seperti biasa, tren jauh memang masih naik ke atas, ya udah. Kemarin news CPI dia ini news CPI turun. Ya kita tinggal tunggu
selesai news itu pergerakan yang liar itu seperti apa, ya begitu udah tenang ya otomatis akan mengikuti arah market sebelumnya gitu. Arahnya memang masih naik ke atas kan, udah saya omongin berkali-kali terdekat ke 3000 gitu. Ya udah tinggal tunggu di time frame kecil konfirmasi, ya udah bisa masuk. Ini kelihatannya dikit. Kelihatannya dikit nih, Bang. Tapi kalau kita hitung nih ratusan pips juga gitu. Oke, gitu juga untuk hari Selasa ya. Hari Selasa ini juga jelas seperti itu. Dan hari Seninnya, ya hari Senin kita bisa lihat ini ada tren turun ya. Ini bisa saya bilang minor, dan ya udah kita tinggal tunggu konfirmasi di time frame kecil. Ya konfirmasi udah sering dibahas lah ya, gimana apa ngelihatnya apa segala macam, dan dia turun gitu. Oke. Tapi kan Bang nggak tahu nih Bang, dia turunnya sampai sini apa segala macam. Nah, itulah gunanya kita punya SOP gitu. Jadi SOP saya itu ya 50 pips tuh udah pasti kabur gitu. Karena apa? Karena saya bukan dewa gitu. Walaupun market itu mau bergerak 500 pips kayak apa segala macam gitu, itu nggak ada penyesalan di saya gitu kalau saya tuh harus keluar dari market itu 50 pips, itu nggak ada. Jadi itu bagian dari psikologis trading yang ada di diri saya gitu, dan teman-teman saya di grup juga rata-rata juga udah pada begitu gitu. Oke, sementara ini dulu videonya, nanti kita lanjut lagi di video-video minggu depan dan minggu depannya lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Untuk broker yang kita pakai nanti linknya saya taruh di deskripsi. Channel atau grup komunitas kita juga ada di deskripsi. Untuk admin belum saya aktifin lagi ya, admin kita masih cuti, masih saya suruh liburan, nggak berhubungan dulu dengan urusan-urusan pekerjaan. Jadi tunggu aja update-nya nanti di Telegram kita. Oke, semangat Bang.